Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara berkomunikasi dan berdasarkan situasi pemakaian. Berdasarkan cara berkomunikasi terbagi lagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Dan berdasarkan situasi terbagi menjadi tiga, yaitu ragam formal, ragam semi-formal, dan ragam non-formal. Keunggulan dan kelemahan berkomunikasi secara lisan dan tulis, yaitu jika secara lisan contoh kegiatannya itu berbicara, terus berpidato, berdiskusi, dan berdebat. Keunggulannya yaitu berlangsung cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh. Terus kelemahannya yaitu tidak selalu memiliki bukti autentik, misalnya tidak memiliki rekaman. Kemudian dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang atau bersih, mudah dimanipulasi. Secara tulis, contoh kegiatannya yaitu menulis surat, menulis laporan, menulis artikel, dan menulis makalah. Kemudian keunggulannya ada mempunyai bukti autentik berupa tulisan, dasar hukumnya kuat, dapat disajikan lebih matang dan bersih, lebih sulit dimanipulasi. Kemudian kelemahannya yaitu berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Contoh pemakaian ragam non-formal dan ragam formal itu terdapat berdasarkan situasi dan pemakaian. Ragam non-formal secara lisan yaitu bisa dipakai untuk berbicara sehari-hari di rumah, contohnya berbicara kepada keluarga, bercerita, mengobrol, membeli barang, atau memesan makanan. Kemudian ada ragam formal lisan, dipakai untuk berpidato, berdiskusi formal, berdebat resmi, berceramah ilmiah. Kemudian ada ragam non-formal tulis, dipakai untuk menulis surat kepada kerabat, menulis curahan hati di media sosial, menulis pesan singkat, menulis catatan harian. Kemudian ada ragam formal tulis, dipakai untuk menulis surat resmi, menulis makalah, artikel ilmiah, menulis proposal, dan menulis laporan formal. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang membaca dan menyimak. Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Tujuan membaca yaitu memperoleh informasi dan memahami makna bacaan. Teknik membaca ada 3, yaitu scanning, skimming, dan SQ3R. Scanning yaitu memindai, biasanya digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Contoh, mencari nomor, mencari kata pada kamus, jadwal, dan mata kuliah, dan lain-lain. Skimming yaitu menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini. Kemudian bisa memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel, atau tulisan singkat. Menemukan hal tertentu dari suatu bahan bacaan, menemukan bahan yang diperlukan dan dalam perpustakaan. SQ3R memiliki fungsi untuk memahami isi buku dengan baik. Kemudian ada teknik peningkatan kecepatan membaca, yaitu 1. Membaca dengan diam, biasanya membaca di dalam hati. Kemudian membaca dengan konsentrasi. Terus ada membaca dengan memperluas jangkauan mata, biasanya membaca dengan buku tidak terlalu didekatkan di mata tetapi agak jauh, jadi bisa melihat semua kalimat dalam paragraf tersebut. Kemudian ada membaca dengan menyapu ke bawah, berarti mata tidak seperti melirik-lirik seperti ini, jadi kayak
tetap di satu titik dengan menyapu ke bawah, jadi kayak matanya tuh kayak gini aja, kayak gitu. Terus membaca dengan mencari kata kunci, terus membaca tanpa mengulang-ulang kata. Biasanya kan membaca ada mengulang-ulang katanya tuh. Nah, kalau ini tuh makanya dibutuhkan konsentrasi agar kalimatnya atau kata-katanya itu tidak terulang. Terus membaca tanpa berhenti lama di awal kalimat. Biasanya adalah ya biasanya kayak malas gitu. Jadi supaya membacanya bisa cepat, jadi di setiap kalimat itu jangan berhenti membacanya, jadi terus aja biar kita ngerti sama pembahasan yang dijelaskan di buku itu. Terus langkah-langkah membaca kritis, yaitu pahami isi bacaan, mengerti ide pokok, mengetahui fakta dan detail penting, buat simpulan berupa interpretasi dari ide pokok dalam bacaan. Kemudian ada uji keakuratan sumber bacaan, bandingkan dengan sumber bacaan lain. Terus ada membaca gambar, membaca grafik, membaca tabel, dan membaca gambar. Salah ding bagan. Kemudian cara membaca grafik, yaitu gambar yang memungkinkan penyampaian ide yang kompleks menjadi sederhana. Jadi kemudian langkah membaca judul, mencermati simbol. Biasanya simbolnya itu berupa garis, warna, dan angka, dan memahami isi dengan cara menghubungkan simbol dengan judul. Jadi biasanya kalau grafik tuh ya, yang paling panjang itu biasanya yang paling banyak, terus yang paling pendek itu yang paling minoritas gitu. Kemudian tabel itu daftar berisi ikhtisar, sejumlah data informasi baik berupa kata-kata atau bilangan yang tersusun dan memiliki garis batas. Kemudian langkah membacanya itu membaca judul, memerhatikan informasi pada setiap kolom, alat peraga tanpa keterangan jumlah untuk menyajikan data agar mempermudah penafsiran. Langkahnya itu sama membaca judul, memahami informasi dalam data. Kemudian menyimak, yaitu memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Tingkatan menyimak itu ada mendengar, menginterpretasi, mengevaluasi, memberi reaksi. Kemudian tantangan dalam menyimak yaitu perhatian yang terbagi, ada gangguan, tidak mengindahkan pesan, penilaian terburu-buru, kurang pendengaran. Cara menjadi pendengar yang aktif yaitu memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak, menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti dengan penjelasan penutur, memerhatikan kata kunci yang diutarakan penutur sebagai penanda. Contoh penanda akhirnya, hasilnya, itu sebagai penanda kesimpulan. Terus hal utama. Kemudian ada tentang ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Ringkasan yaitu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Tujuannya yaitu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah membuat ringkasan yaitu membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar, dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Kemudian ada ikhtisar, yaitu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Tujuan ikhtisar yaitu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah membuat ikhtisar yaitu membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana, namun gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Kemudian bentuk ikhtisar itu ada bagan, kerangka, dan kalimat. Kemudian ada resensi, karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Kriteria utama menjadi seorang resentator yaitu penilaian harus jujur, penilaian harus objektif, memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik yang dibahas dalam karya yang akan diresensi, menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Kemudian tujuannya yaitu memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli, memberi informasi kelayakan suatu buku, memberi kritik, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku, menjadi penghubung antara keinginan pembaca dan penulis.
Unsur-unsur yang perlu diresensi yaitu jenis buku, identitas buku, tujuan pengarang buku, dan yang terakhir keunggulan dan kelemahan buku. Kemudian langkahnya yaitu membaca dengan cermat, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku dan informasi penting lainnya. Kemudian membandingkan buku-buku yang memiliki topik yang sama. Buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Materi selanjutnya yaitu diksi. Diksi pengertiannya adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Contoh kata yang sama bisa diambil dari kata mati yang memiliki banyak subkata seperti mampus, meninggal, wafat, mangkat, tewas, gugur, dan berpulang. Dari subkata tersebut memiliki arti yang berbeda-beda jika digunakan dalam sebuah kata, dan itu pemilihan katanya harus tepat. Kemudian ada syarat ketepatan pemilihan kata, yaitu konotasi dan dengan denotasi, sinonim, kata-kata yang mirip, kata-kata abstrak, kata penghubung yang berpasangan, dan kata umum dan kata khusus. Kemudian ada gaya bahasa yaitu majas, cara penutur menyampaikan maksudnya dan dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi yaitu cara dan media berkomunikasi. Ada dengan cara lisan atau tulisan, ada dengan cara langsung atau tidak langsung, ada dengan cara melalui media cetak atau elektronik. Kemudian di bidang ilmu ada filsafat, sastra, hukum, kedokteran, agama, MIPA, dan lain-lainnya. Kemudian ada dalam situasi formal, semi-formal, dan non-formal. Ada khalayak, yaitu berupa jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan status sosial. Kemudian ada tujuan membangkitkan emosi, humor, dan informasi. Kemudian ada istilah idiom, yaitu ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contoh yaitu gulung tikar, adu domba, muka tembok. Jika kata-kata tersebut dibalik maka memiliki arti yang berbeda. Kemudian ada ungkapan idiomatik, pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Contohnya yaitu bertemu dengan, dibacakan oleh. Kemudian ada penjelasan mengenai paragraf. Itu paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Paragraf mencakupi satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Kemudian ada ciri-ciri paragraf yaitu satu gagasan utama tertuang dalam kalimat topik. Beberapa informasi tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Kemudian bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Kalimat topik itu ada di awal, akhir, atau awal dan akhir. Jadi gagasan utama kalimat topiknya itu biasanya ada di awal, akhir, atau di awal, akhir. Jadi gak nentu gitu tempatnya. Ciri paragraf yang baik yaitu fokus pada gagasan utama. Kemudian kepaduan yaitu bisa berupa kata kuncinya, kata ganti, dan kata transisi atau konjungsinya.